Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kapanpun Bapak pengampu mata kuliah filsafat ilmu serta rekan-rekan mahasiswa sekalian menyaksikan video presentasi ini. Perkenalkan, saya Davin Syafatir Abrar, mahasiswa program studi hukum Universitas Cyber Muhammadiyah. Di mana pada kesempatan kali ini untuk memenuhi UAS ujian akhir semester mata kuliah filsafat ilmu, saya akan mengajak teman-teman dan juga Bapak dosen untuk sejenak mundur dari view-nya notifikasi handphone kita. Dari cepatnya perputaran trending topik di media sosial dan juga merenungkan sebuah pertanyaan yang sangat fundamental. Sebuah pertanyaan yang menjadi tema besar tugas saya, di mana masih relevankah filsafat ilmu saat ini? Nah, untuk menjawabnya, saya mengambil sebuah judul spesifik untuk presentasi kali ini, yaitu tentang krisis fakta dan etika di era disrupsi, menakar kembali relevansi filsafat ilmu sebagai kompas navigasi di era post-truth. Nah, mengapa saya mengambil topik ini? Mari kita berbicara tentang latar belakang masalahnya, di mana kita saat ini hidup di sebuah era yang oleh para ahli sosiologi disebut sebagai era post-truth atau pasca kebenaran. Ini adalah era di mana batas antara fakta empiris yang sesungguhnya dan manipulasi emosional sudah sangat kabur. Kita kebanjiran banyak sekali informasi, tapi kita mengalami krisis kebenaran. Setiap hari kita disuguhkan dengan data, berita, dan inovasi baru, kecerdasan buatan atau AI kini bisa melukis, menulis esai, bahkan merancang undang-undang. Dan saya pun PowerPoint ini juga menggunakan AI dari notebook LM sebagai pembantu untuk bisa memvisualisasikan dari presentasi saya. Akan tetapi di tengah hiruk-pikuk lompatan peradaban ini ada satu hal yang sering kita lupakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan kecepatan yang sungguh cepat, melesat ke atas tak terkendali. Pertanyaan, apakah etika, regulasi hukum, dan juga kebijakan publik kita berkembang secepat itu? Jawabannya tentu dari presentasi saya hari ini adalah untuk bisa berpikir tentang anggapan hukum umum yang menyatakan bahwa filsafat ilmu itu membosankan, hanya berisi teori-teori lama dan tidak lagi dibutuhkan. Nah, saya ingin membuktikan bahwasannya kepada audiens ini sekalian, bahwa di tengah revolusi teknologi abad ke-21 ini, filsafat ilmu justru menemukan kembali momentum terbesarnya. Tujuan utamanya adalah untuk bisa menunjukkan bagaimana filsafat dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan. Lalu apa relevansinya bagi kita saat ini? Nah, relevansinya tentu sangat penting, sangat krusial, di mana jika sains serapan adalah suatu mesin dibarikannya untuk mendorong peradaban yang berkecepatan tinggi, maka kita butuh juga suatu rem dan kemudi arahnya. Tanpa navigasi filosofis, mesin ini akan menabrak tatanan hukum dan juga kemanusiaan kita. Itulah mengapa membahas filsafat ilmu hari ini bukanlah sekedar kewajiban akademis untuk bisa lulus mata kuliah, melainkan hidup secara intelektual di era disrupsi digital. Kita masuk ke next slide. Nah, mari kita masuk ke bagian pembahasan. Coba perhatikan grafik yang ada pada slide ini. Ini bukan sekedar garis. Ini adalah potret realitas peradaban kita, di mana kita bisa melihat garis melengkung tebal yang bergerak secara eksponensial dari tahun ke tahun. Garis itu mewakili inovasi teknologi seperti AI, algoritma komputasi tingkat tinggi, hingga rekayasa genetika. Tapi perhatikan garis tipis di bawahnya yang bergerak sangat lambat. Garis datar di awal dan
baru maka naik garis itu mewakili etika, regulasi, dan kebijakan pemerintah. Jarak yang cukup lebar di antara inovasi yang melesat cepat dan hukum yang tertinggal itulah yang disebut sebagai the moral vacuum atau kekosongan moral dan hukum. Dan di abad ke-21 ini pertanyaan utamanya telah bergeser. Pertanyaan bukan lagi apakah kita bisa menciptakan teknologi tersebut. Manusia sudah membuktikan kehebatannya. Pertanyaan filsafatnya yang mendasarkan ini adalah apakah kita seharusnya menciptakannya dan bagaimana dampaknya terhadap struktur tatanan masyarakat kita. Kita next slide. Untuk bisa membedah kekosongan moral ini, filsafat ilmu membekali kita dengan 3 pilar utama yang bertindak sebagai matriks diagnostik. Kita sering mendengar itu, yang saya pelajari ada 3. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di masa lalu orang menganggap disiplin ini lambat, teoritis, abstrak, dan tidak relevan gitu, dibandingkan dengan seserapan yang ada. Namun hari ini 3 pilar ini berubah menjadi fungsi pertahanan yang mutlak, di mana mari kita analisis satu persatu beserta kasus dan juga kejadian hukumnya. Nah, ini ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, pertama kita akan membahas pilar pertama adalah ontologi, di mana ontologi secara teori itu mempertanyakan tentang hakikat dari sebuah realitas itu. Apa itu keberadaan? Apa batasan antara yang nyata dan yang tidak nyata? Mari kita analisis dari kasus nyata. Saat ini kita mengenal teknologi deepfake. Ini adalah teknologi manipulasi video dan juga audio berbasis AI yang bisa membuat seseorang seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Nah, bayangin teknologi deepfake ini masuk ke dalam ruang publik dan pemilihan umum. Dalam konteks hukum, alat bukti adalah segalanya. Jika ada sebuah video yang bisa memperlihatkan seorang pejabat publik menerima suap secara tradisional, maka hukum akan menganggap video tersebut sebagai barang bukti empiris yang kuat. Namun dengan adanya deepfake ini, bukti visual tidak lagi bisa dipercaya secara 100%. Hakikat realitasnya menjadi hancur dan dampaknya apa? Demokrasi bisa dimanipulasi dengan mudah oleh siapa saja yang memiliki akses ke algoritma tersebut. Disinilah fungsi pertahanan ontologi bekerja, teman-teman. Di mana filsafat ontologi memaksa penegak hukum untuk bisa mendefinisikan ulang apa itu arti dari fakta. Ontologi memperingatkan kita bahwa realitas AI sedang menginvasi ruang publik dan hukum harus siap dengan instrumen forensik digital yang baru untuk bisa memvalidasi keberadaan sebuah kebenaran. Selanjutnya, kita akan membahas soal epistemologi. Jika tadi ontologi bicara tentang apa realitas itu, nah maka epistemologi itu menanyakan tentang bagaimana cara kita mendapatkan dan juga bisa memvalidasi kebenaran tersebut. Dalam realitanya, ada sebuah sesat pikir yang sangat masif di masyarakat. Bahkan di kalangan pembuat kebijakan sekalipun ya. Banyak yang menganggap bahwasannya mesin, komputer, dan algoritma itu selalu objektif karena mereka tidak punya perasaan. Mereka hanya memproses angka dan data kuantitatif. Memang benar, tapi kalau kita lakukan analisis kasus yang kedua, lihat alur di slide ini. Bagaimana AI belajar? Nah, AI belajar tuh dari data masa lalu. Pertanyaan, apakah sejarah masa lalu manusia itu adil? Tidak. Sejarah kita penuh dengan bias, diskriminasi rasial, ketimpangan gender, dan juga ketidakadilan sosial. Karena kalau saya sendiri percaya bahwasannya sejarah itu ditulis oleh pemenang. Ketika sistem machine learning ini menyerap data yang cacat, maka output algoritmanya pasti akan diskriminatif.
Contoh nyatanya, banyak software AI yang digunakan untuk bisa menyortir pelamar kerja. Ternyata menolak kandidat perempuan hanya karena data historis perusahaan tersebut didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Nah, bahkan dalam sistem peradilan pidana di beberapa negara pun, algoritma itu digunakan untuk memprediksi tingkat kriminalitas seseorang dan terbukti sering memberikan skor bahaya yang lebih tinggi pada kelompok-kelompok minoritas. Nah, ini kan adalah suatu bentuk yang bias gitu. Nah, epistemologi itu hadir sebagai alat analisis. Jadi filsafat ilmu epistemologis itu bisa membongkar uh, ilusi objektivitas ini, mengingatkan kita bahwa data kuantitatif tidak selalu bisa mempresentasikan kebenaran yang objektif. Sebuah algoritma bisa aja secara matematis benar, namun secara epistemologis cacat total karena dibangun di atas dasar asumsi yang diskriminatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aksiologi. Nah, pilar ketiga ini adalah yang paling kritis, di mana aksiologi berfokus pada nilai, etika, dan juga kegunaan. Contoh pertanyaan itu, untuk apa inovasi ini digunakan? Nah, pilar ini adalah yang paling keras diuji di abad ke-21 ini. Kita sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan juga moral yang sangat mengerikan. Mari kita lihat contoh kasusnya. Yang pertama itu cloning genetik, di mana secara sains kita mungkin bisa melakukannya, tapi emangnya etis? Apakah etis mempermainkan struktur dasar kehidupan tanpa regulasi global yang mengikat? Lalu yang kedua, mata uang kripto yang tak terdesentralisasi. Bagaimana sistem ekonomi suatu negara bisa bertahan jika aliran dananya aja tidak bisa diregulasi oleh otoritas publiknya? Lalu yang ketiga, senjata otonom atau robot tempur. Ini suatu mimpi buruk. Nah, siapa yang bertanggung jawab secara hukum jika sebuah robot tempur itu bisa salah mengidentifikasikan targetnya dan justru bisa menembak warga sipil yang tidak bersalah? Apakah perusahaannya? Apakah seorang programmernya? Atau robot itu sendiri? Kan nggak mungkin juga kan kita mempertanyakan pertanggungjawaban dari seorang robot. Jadi hukum saat ini itu tidak memiliki uh, peraturan untuk bisa menghakimi sebuah mesin. Jadi aksiologi ini tuh memaksa kita untuk bisa mengembalikan sains pada nilai kemanusiaan. Ketika perusahaan teknologi itu mengumpulkan jutaan data privasi rakyat tanpa izin yang transparan gitu kan, demi bisa melatih AI mereka, nah aksiologi itu menggugat apakah inovasi ini demi kesejahteraan manusia atau hanya demi profit atau keuntungan dan juga kontrol. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi paradigma sains modern. Nah, kesan-kesan ini tidak muncul dari ruang hampa. Jadi konsep bahwa ilmu pengetahuan itu harus bebas nilai, value free, sudah tidak bisa lagi dipertahankan secara kaku. Karena sains kini harus terikat pada nilai atau value bond. Nah, sains harus terintegrasi dengan struktur tatanan masyarakat, di mana kesejahteraan dan perlindungan kemanusiaan adalah tujuan utamanya. Nah, kita bisa merujuk pada tiga pemikir besar di sini. Yang pertama dari Karl, Karl Popper dengan konsep falsifikasinya. Di tengah lautan hoax, pseudoscience, dan gelembung filter bubbles algoritma media sosial, Popper mengajarkan bahwa pengetahuan yang valid adalah pengetahuan yang lolos dari uji pembuktian kesalahan. Nalar kritis falsifikasi ini memaksa masyarakat dan pemerintah untuk tidak mentah-mentah setiap data yang disajikan oleh sistem. Lalu yang kedua dari Thomas Kuhn yang berbicara tentang pergeseran paradigma.
Di mana Kun di sini memperingatkan bahwa saat ini kita sedang berada di tengah pergeseran yang besar dari sains tradisional menuju sains komputasional dan juga big data, di mana revolusi ini harus dikawal ketat secara filosofis agar kita itu tidak kehilangan esensi dari kemanusiaan kita. Nah, ketiga, pemikir seperti Yuval Noah Harari, yang dimana ia menyoroti ancaman eksistensial dengan sangat lugas, di mana Harari mengingatkan bahwa AI dan biometrik jika dibiarkan tanpa landasan filosofis itu memiliki kemampuan untuk meretas kehendak bebas manusia. Lalu selanjutnya next slide. Kebijakan yang dimana penerapannya dalam sehari-hari ada dalam perusahaan kebijakan. Filsafat tidak boleh mandek di langit-langit teori. Ia harus bisa membumi menjadi hukum yang positif. Pertama, di tingkat lembaga riset dan laboratorium AI, di mana penerapan aksiologi berarti para ilmuwan wajib ini SOP, etika kecerdasan buatan, sebelum mereka bisa menulis baris kode pertama mereka gitu. Inovasi harus diaudit secara etis sejak dalam pikiran. Lalu yang kedua, di tingkat korporasi teknologi, mereka harus bisa mengintegrasikan parameter aksiologis langsung ke dalam algoritma untuk secara aktif bisa mencegah bias rasial, gender, dan memastikan privasi data penggunaan aman secara hukum. Saat ini masih slide sebelumnya. Dan yang paling penting di tingkat ruang kebijakan publiknya, para pembuat kebijakan itu sudah tidak boleh lagi membuat regulasi yang hanya mengekor gitu, atau mengikuti di belakang industri saja. Dengan landasan epistemologis, negara itu bisa harus merumuskan regulasi teknologi berdasarkan data yang empiris yang memang benar-benar valid, bukan berdasarkan tekanan-tekanan lobby politik atau lobby industri dari raksasa teknologi seperti itu. Lalu next slide. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam bagian kesimpulan di mana dari pemaparan panjang saya tadi, kita sudah bisa dapat menyimpulkan bahwa filsafat ilmu saat ini sama sekali bukan hanya sekedar teori lama yang nggak kepake, tapi filsafat ilmu adalah jantung dari pertahanan umat manusia itu di era digital saat ini. Untuk merakumnya, saya menggunakan sebuah analogi sederhana. Bayangin aja nih, peradaban umat manusia itu adalah sebuah kendaraan super yang menggunakan mesin jet lah. Nah, sains dan teknologi terapan itu adalah mesinnya. Mesin ini luar biasa hebat. Dia memberikan dorongan eksponensial, inovasi yang tiada henti, dan juga tenaga yang tak terbatas. Namun apa jadinya jika mesin yang begitu kuat ini dipasang pada uh, yang rapuh gitu, tanpa kemudi dan tanpa rem? Kendaraan itu akan meluncur tak terkendali dan akhirnya hancur lebur menabrak. Jadi memang perlu adanya rem, kendali, dan lagi sebagainya itu jika dalam uh, apa namanya. Nah, next. Tadi itu di sini filsafat ilmu ini yang bertindak sebagai kemudi dan juga rem daruratnya yang tadi saya bilang. Ini mana filsafat itu untuk bisa memberikan arah, memberikan kendali moral, dan juga memberikan parameter kapan kita harus berhenti sejenak. Tanpa filsafat ilmu, revolusi teknologi abad ke-21 ini hanya akan bisa apa ya, bergerak membabi buta. Ia bukan lagi
menjadi alat yang melayani manusia gitu, melainkan menjadi ancaman eksistensial yang yang berpotensi menghancurkan kemanusiaan itu sendiri, seperti itu. Lalu terakhir next slide. Oke teman-teman, sebagai penutup, rekomendasi yang bisa saya berikan berdasarkan analisisnya adalah diperlukannya integrasi yang mutlak, sebuah penyatuan yang tidak terpisahkan antara etika, filsafat, dan juga senserapan di semua tingkat kelembagaan. Pendidikan tinggi itu tidak peduli apapun program studinya, ya, baik itu sains, teknik, kedokteran maupun fisip atau ilmu sosial politik, harus mewajibkan kurikulum literasi etika digital dan juga kemampuan berpikir kritis secara filosofis. Kenapa? Karena tujuan akhir filsafat ilmu di abad ini bukanlah sekedar melahirkan pengguna atau pencipta teknologi yang handal, yang pintar gitu, melainkan memastikan kita tetap bisa menjadi entitas manusia yang bijak di tengah lautan algoritma saat ini. Akhir kata dari saya, peradaban tidak diukur dari seberapa canggih teknologi yang bisa diciptakan oleh otak manusia itu sendiri, tetapi dari seberapa bijak nurani manusia dalam mengendalikannya. Filsafat ilmu adalah penjaga nurani tersebut. Sekian presentasi dari saya, Davinci. Nama saya Davinci Abrar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu atas bimbingannya selama 1 semester ini, serta kepada teman-teman audiens semua atas perhatian dan juga waktu yang telah diluangkan. Jika ada kritik, saran, ataupun hal yang tidak dipahami, mari kita bisa berdiskusi melalui kolom komentar di YouTube. Semoga pemaparan ini membawa manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.